Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang pedang raksasa yang tertancap di puncak Bukit Manik Citatah, Kabupaten Bandung Barat. Tertancapnya pedang raksasa di atas Bukit Manik, yang juga dikenal dengan tebing 48 ini, memiliki sejumlah sejarah, mitos, serta legenda di dalamnya. Sempat beredar mitos dari asal-usul pedang tersebut. Beberapa orang menyebut bahwa pedang raksasa itu turun langsung dari langit dan menancap di atas bukit. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pedang tersebut merupakan paku bumi agar daratan Jawa Barat bisa aman ketika terjadi bencana gempa bumi. Ditambah lagi, adanya sebuah mitos bahwa setiap malam pedang tersebut selalu memancarkan cahaya. Lantas, benarkah pedang tersebut memang turun dari langit? Pedang raksasa di puncak Gunung Manik ini benar-benar mengundang perhatian masyarakat. Tak sedikit pula yang percaya bahwa pedang tersebut turun dari langit sebelum akhirnya menancap di atas bukit. Menariknya, lokasi tertancapnya pedang tersebut bertepatan dengan area latihan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dari sinilah, segala mitos yang berkaitan akhirnya dipatahkan. Karena pedang raksasa tersebut merupakan buatan manusia atau tugu yang sengaja dibangun oleh Satuan Zeni Pusdikpassus atau kini dikenal sebagai Pusdiklat Passus. Pedang raksasa ini sebenarnya patung sangkur atau belati dengan memiliki tinggi kurang lebih 3 meter. Patung ini sengaja dibangun sebagai tanda tempat latihan panjat tebing bagi anggota Kopassus. Bahkan, persis di bawah pedang tersebut, terdapat tulisan yang membenarkan bahwa pedang tersebut dibangun oleh Satuan Kopassus. Menariknya, sempat beredar pula cerita mitos masyarakat sekitar bahwa turunnya pedang tersebut bersamaan dengan terjadinya bencana tsunami di Aceh. Namun, itu semua tidak benar. Karena pedang tersebut ternyata bukanlah pedang sungguhan, melainkan sebuah patung beton yang dibentuk menyerupai pedang. Ketua Forum Pemuda Citatah bernama Asep Sulaiman mengatakan, sejak tahun 1960, tebing 48 telah dipakai sebagai tempat latihan TNI Angkatan Darat dan juga Resimen Anggota Komando Angkatan Darat atau disingkat RPKAD yang kini berubah nama menjadi Kopassus. Lokasinya tertancap di Bukit Manik Citatah, Kabupaten Bandung Barat. Patung raksasa berbentuk pedang ini memang sengaja dibangun oleh tim Kopassus, berbentuk pedang yang menancap di atas bukit. Patung tersebut dibangun sejak tahun 2004 lalu. Patung tersebut sebenarnya bukan pedang, namun belati, atau dalam bahasa daerahnya disebut sangkur, yang juga menjadi salah satu senjata kebanggaan Kopassus, dibuat oleh Pusdikpassus pada tahun 2004. Cikal bakal dibuatnya sangkur tersebut menjadi satu penanda dari tebing Komando 48 di Bukit Manik. Patung sangkur di atas bukit ini pun bukan merupakan yang pertama di Indonesia, tetapi yang pertama di Jawa Barat, ujar Pak Asep. Patung sangkur itu berukuran sangat besar, dengan tinggi mencapai 9 meter. Di awal pembuatan, belati tersebut memiliki tinggi hingga 14 meter. Bukan tanpa alasan, ternyata memang pedang raksasa ini dibuat sebagai tanda, di mana lokasi sekitarnya merupakan tempat latihan panjat tebing bagi Kopassus. Perlu diketahui, pedang raksasa itu juga akan menyala ketika malam, karena di sekitar patung telah diberi lampu hiasan. Sebenarnya, di setiap pangkalan daerah Kopassus selalu ditandai dengan sangkur. Di Cilacap juga ada. Bahkan, jika dilihat dari segi aneh dan uniknya, yang terdapat di Cilacap jauh lebih unik karena sangkurnya menjulang tinggi dan dibangun di tengah laut, jelasnya. Apakah ada mitos juga jika pedang itu muncul dari dalam laut? Namun, di balik keunikan sangkur yang menancap di atas Bukit Manik, sering dikaitkan dengan mitos
bahwa ketika terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu, di wilayah Bandung Barat terjadi gempa yang tak kalah dahsyat dari tsunami Aceh yang menyebabkan keluarnya sangkur dari celah batu di Bukit Manik. Padahal, di tahun 2004 tak ada kejadian gempa bumi di wilayah tersebut. Pak Asep, yang telah lama menjadi penduduk setempat dan mengetahui cikal bakal sangkur itu, setiap hari memberi informasi fakta sebenarnya kepada pengunjung. 3 bulan pertama sejak berdirinya sangkur, banyak pengunjung berdatangan karena penasaran, ingin melihat sangkur itu, lalu bertanya kebenarannya, tuturnya. Ia juga menerangkan, berkembangnya mitos-mitos tersebut seiring dengan wilayah Gunung Manik yang memang kental dengan cerita mistis. Sekitar 50 meter dari tempat sangkur menancap itu, terdapat makam yang dikeramatkan penduduk setempat. Diketahui bahwa makam tersebut milik leluhur Raden Ranggamanik. Ia kemudian menceritakan, Raden Ranggamanik bertapa di gunung itu dan kemudian menghilang. Sebelum melakukan pertapaannya, Raden Ranggamanik memberi wasiat agar kelak tempat bertapanya itu dikeramatkan, sehingga aura mistis pada sangkur ini memiliki aura sangat tinggi, kata Pak Asep.